Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemonstrasikan untuk penginstalan Ubuntu untuk tugas project Based Learning Virtual Machine and Security. Di sini saya Muhammad Raka Pratama dengan NIM 103012300131. Saya Jad Arsa Asari, NIM saya 103012300351. Saya Lutfiron Fadila dengan NIM 103012300164. Saya Muhammad Farhan Yahda dengan NIM 103012300178. Untuk selanjutnya kita akan langsung saja ke sesi penginstalan Ubuntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proses penginstalan dan setting Ubuntu, pertama-tama kita harus menginstal software yang dibutuhkan. Software yang dibutuhkan adalah VirtualBox. Bisa di-download di virtualbox.org/wiki/downloads. Nah, untuk mendownloadnya, karena saya memakai Windows, di sini bisa lewat yang ini, Windows House. Kalau diklik, dia langsung ke download. Nah, di sini karena saya sudah ada, saya cancel. Nah, lalu untuk software kedua yang dibutuhkan adalah file ISO dari Ubuntu. Nah, di sini untuk download buat desktop kita ke website ubuntu.com/download. Lalu di sini ada untuk desktop. Nah, lalu di sini tinggal klik yang ini, yang bagian Intel or AMD 64 bit arsitektur. Di sini filenya 5,9 GB. Nah, sini dia akan memulai otomatis mendownload file ISO-nya. Nah, karena saya sudah ada juga, saya cancel di sini. Nah, lanjut untuk setting VirtualBox-nya. Nah, di sini karena saya sudah ada aplikasi VirtualBox-nya, saya tinggal new. Ini Ubuntu saya yang lama. Di sini new, lalu namanya misal Ubuntu double U. Di sini type-nya Linux, subtype-nya Ubuntu, version-nya itu Ubuntu. Lanjut next. Di sini untuk settingan base memory dan prosesornya. Di sini saya mau setting untuk base memory-nya 4096 dan prosesornya saya mau setting di 2 core. Nah, di sini untuk mempercepat kinerja VM-nya ini. Nah, lalu next. Nah, untuk virtual hard disk next saja 25 GB. Di sini untuk summary-nya machine name Ubuntu, machine foldernya di sini GUI type Ubuntu, base memory 4096, prosesor 2, device enable, oke, finish. Nah, lanjut untuk settings. Ini adalah settingsnya. Ini bagian general yang mencakup nama, tipe, subtype, version. Lalu di sini ada yang tadi sistemnya, prosesornya, nah stream. Nah, lalu di sini di bagian storage, di controllernya itu masih empty karena kita harus mengimport file ISO-nya yang sudah kita download tadi. Nah, di sini tinggal diimport saja yang Ubuntu sini. Nah, ketika selesai diimport, klik OK. Nah, di sini klik Start. Nah, di sini tunggu beberapa waktu untuk men-setup Ubuntu-nya. Nah, di sini kita klik Try or Install Ubuntu. Ini untuk pemilihan bahasa di sini aku mau mencoba yang English. Oke. Di sini untuk accessibility kita next saja dulu. Varian keyboard layout English. Internet use wired connection. Untuk update kita skip saja terlebih dahulu. What do you want to do with Ubuntu? Di sini install Ubuntu. Untuk ini interactive installation with what app? Oke, default selection. Untuk ini next saja dulu.
Di sini untuk how do you want to install Ubuntu. Oke, di sini next saja yang erase. Oke, di sini ada untuk nama komputer dan username dan passwordnya. Di sini saya mau menambahkan Faraja. Lalu untuk passwordnya Faraja. Oke, lanjut next. Sini untuk time zone-nya di Jakarta dan Asia Jakarta untuk lokasinya. Lanjut next. Di sini install. Oke, lalu tinggal menunggu untuk proses instalasi. Di sini mungkin saya akan skip ketika proses instalasi ini sudah selesai karena ini memakan waktu yang cukup lama. Oke, di sini proses instalasi sudah selesai dan tadi memakan waktu cukup lama. Sekarang kita tinggal restart untuk memulai. Oke, di sini loadingnya sudah selesai. Lalu ini tinggal login. Okay. Welcome to Ubuntu. Next. Skip for now. Ini next aja. Finish. Oke. Nah, di sini untuk poin 1, untuk proses instalasi sudah selesai yang ISO sama yang exe, yang VirtualBox yang exe-nya dan ISO file si Ubuntu-nya. Dan instalasi sistem operasi Linux-nya sudah selesai untuk mengatur bahasa, partisi, nama pengguna, password, dan time zone sudah selesai. Lakukan boot pertama dan tunjukkan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik juga sudah selesai. Di sini sudah tersetup semua. Oke, sekian dari saya. Untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya di sini saya akan melakukan penambahan anggota, terus grup, dan akan memasukkannya anggota-anggota tersebut ke dalam grup. Kemudian akan mengubah direktorinya agar menjadi private supaya hanya user yang memiliki akses yang bisa mengakses. Oke, screen masukkan password yang sudah kita buat. Kita tadi sudah mencoba, sebenarnya coba kita close. Oke. Untuk penambahan user baru, kita bisa menggunakan sudo add user. Ini password. Jadi kita password sama saja password untuk ini. Oke, full name password, terus kita kasih menjadi grup. Oke, berhasil untuk membuat user pertama. Selanjutnya kita akan membuat user kedua. Misalnya storage itu. Oke, passwordnya kita samakan saja. Oke, kita pasang saja lagi. Oke. Selanjutnya kita tambahkan dulu.
dan kita menambahkan anggota terakhir. Oke, kosongan lagi. Oke, untuk mengecek bahwa user tersebut sudah masuk ke dalam, kita sudah berhasil menambahkan user tersebut, kita bisa mengecek lewat ls. Nah, di sini tuh tadi sebelumnya saya sudah coba terlebih dahulu, jadi kayak yang New Raka, New Jiat, New Faraja, New Lutfi, yang gak ada angka satunya di belakang itu percobaan kita yang pertama. Dan yang data yang baru itu yang ada angka satunya itu berhasil ditambahkan, jadi kayak ada New Raka 1, New Lutfi 1, New Jiat 1, New Faraja 1. Dan kemudian kita sekarang akan membuat grup sudo grup, kita kasih nama new grup. Oke, berhasil membuat grup. Sekarang kita bakal memasukkan anggota-anggota yang sudah tadi kita buat ke dalam grup yang baru kita buat dengan sudo usermod lagi new group 1 nama grupnya, dan new anggota yang pertama. Oke, berhasil. Kita ganti lagi misalnya Faraja 1. Oke, ganti lagi 1. Oke, Lutfi 1. Ini apa ya tadi tak? Oh, salah cek. Loh. Oke, dan yang terakhir itu Jiat 1. Oke, setelah penambahan anggota-anggota ke dalam kelompok, ke dalam grup, maksud saya cara mengecek bahwa anggota tersebut sudah ada di dalam grup itu dengan menggunakan etc group. Ini untuk mengecek. Nah, sebelumnya kita sudah mencoba membuat new group yang sebelumnya ini, dan sekarang ini yang baru. Ini yang baru, dan di new group, di grup 1 ini sudah ada anggota-anggota yang baru, New Raka 1, New Faraja 1, New Lutfi 1, New Jiat 1. Yang menandakan bahwa sudah berhasil menambahkan anggota-anggota ke dalam grup yang sudah kita buat. Kemudian, sekarang kita harus mengatur permission directory home untuk setiap user agar private, yaitu supaya hanya owner yang bisa akses. Jadi Raka 1 hanya bisa akses Raka 1, Faraja 1 hanya bisa akses Faraja 1, dan seterusnya. Dengan menggunakan cara sudo chmod 700/home/new nama anggota. Begitupun seterusnya Faraja 1, dan terakhir. Oke, cara mengecek bahwa directory-nya sudah diganti menjadi private, kita bisa menggunakan ls. Nah, sini kita baca saja bagian yang ada angka satunya. Jadi, misalnya New Faraja. New Faraja 1 ini hanya memiliki akses pada New Faraja. Jadi kayak dia tidak bisa mengambil alih akses, maksudnya mengakses user yang lain. Dan ini data-data yang baru yang ada angka satunya. Dan kita di sini berhasil ya untuk mengatur permission directory-nya agar menjadi private. Oke, sebenarnya ini udah diatur ya kepemilikannya, jadi kayak New Lutfi bisa mengakses New Lutfi 1 karena kepemilikannya ada di New Lutfi 1. Seperti itu. Mungkin untuk bagian
pembuatan user, pembuatan grup, memasukkan user ke dalam grup, dan pengubahan permission directory itu sekian. Mungkin bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Oke, sekarang kita masuk ke step 4 untuk penggunaan snapshot dan restore. Di sini untuk pembuatan snapshotnya tuh kita tinggal pencet ini, terus buat snapshot, kemudian take, misal kita buat namanya default. Oke, coba kita start dulu. Masuk ke kelompok 2. Dan setelah itu misal kita misal kita ngebuat misal kita buat file test1 txt test2 txt. Nah, di sini akan keluar file test1 txt sama test2 txt yang tadi kita buat. Nah, di sini kita mau melakukan ke default, jadi nanti bakal tes1 tes2-nya tuh hilang. Jadi pertama kita keluar dulu seperti biasa. Nah, kemudian di sini tuh kita mencet restore. Ini checklist restore. Habis di restore tinggal di start lagi. Kita ulang, kita lakukan restore. Ini tinggal di pencet restore-nya, terus tinggal di start lagi. Kemudian kita akan melihat di filenya. Nah, file yang tadi yang tes1 sama tes2 bakal hilang karena tadi kita udah restore ke default yang awal. Jadi bakal hilang untuk tes1 sama tes2 yang tadi. Sekarang kita masuk ke tahap ke-5 untuk konfigurasi jaringan mesin virtual. Jadi kan di sini tuh sebelum dikonek ke internetnya tuh belum ada internet, sehingga kalau misal kita buka Firefox, oke, sekarang kita masuk ke step 5 untuk konfigurasi jaringan mesin virtual. Nah, jadi untuk settingan di Ubuntu tuh kita ke setting, terus ke network, itu enable network adapter, dan kita pilih yang NAT. Dan oke aja. Ya, terus ini dilihat di sini udah terhubung oleh internet. Kita bakal tes di terminal.
Nah, di sini udah terhubung IP-nya. Kemudian kita bakal coba melihat ping dari Google tersebut. Nah, di sini berarti internet sudah jalan seperti yang tadi udah diperlihatkan di awal. Sudah terhubung oleh internet. Baik, untuk poin terakhir, poin 6, untuk konfigurasi firewall dan akses. Nah, pertama-tama kita diminta install terlebih dahulu untuk sudo UEFI-nya. UEFI. Ya, sudo apa? Nah, setelah menginstal si sudo UEFI-nya, kita bisa cek terlebih dahulu untuk status firewall-nya. Di sini untuk status firewall-nya masih belum aktif. Kita bisa aktifkan terlebih dahulu. Nah, setelah mengaktifkannya, kita bisa kembali cek untuk statusnya. Nah, di sini untuk status si firewall-nya sudah aktif. Kemudian kita bisa mengecek untuk status si SSH port 22 dan HTTP 80-nya dengan menggunakan sudo UEFI status firewall. Nah, untuk si SSH port 22 dan HTTP 80-nya kebetulan di sini masih belum ada, berarti kita harus menambahkannya terlebih dahulu. Untuk yang si SSH 22 ini, di soal kita harus follow. Kita tambahkan, maaf tipe. Nah, jika sudah ditambahkan maka akan ada keluaran seperti rule added seperti ini. Terus selanjutnya untuk yang si port 80-nya itu, yang HTTP 80-nya, di soalnya kita diminta untuk meng-deny. Nah, sudah ditambahkan juga. Sekarang kita bisa kembali cek untuk statusnya. Nah, kita lihat untuk status si SSH 22 ini dan HTTP 80 ini sudah ada di status. Berarti rules yang kita tambahkan tadi sudah ditambahkan ke dalam status. Nah, kemudian untuk poin terakhir, menurut saya apa pentingnya firewall bagi virtual machine? Nah, menurut saya si firewall ini ibaratkan pelindung bagi virtual machine agar bisa terlindungi dari virus-virus yang bisa merusak komponen komputer. Contohnya misalkan kita memasuki website atau browser yang tidak legal lah. Dengan menggunakan firewall kita dapat mencegah hal-hal tersebut. Segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.